Selamat datang kembali di Kupasan Tuntas kita. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang, mungkin sering banget Anda rasakan. Kenapa sih rasanya otak kita itu suka banget menghindar dari kerja keras? Kita akan bedah bab 4 dari buku Effortless Attention, tulisan Joseph T. McGuire dan Matthew M. Botvinnik. Fokus utamanya adalah bagaimana antisipasi kita terhadap sebuah tugas. Kira-kira seberapa berat sih kerjaan ini nanti? Ternyata sangat mempengaruhi perhatian dan pilihan kita. Anda pasti pernah kan, nunda-nunda kerjaan yang rasanya bakal nguras pikiran. Padahal tahu banget kalau dikerjain hasilnya bakal lebih bagus. Nah, bab ini coba ngasih penjelasan dari kacamata ilmu kognitif. Jadi, misi kita kali ini adalah ngertiin kenapa kita sering pilih jalan yang lebih gampang, dan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Oke, mari kita mulai bedah bareng. Nah, bab ini dibuka dengan ide dasar bahwa setiap tugas itu punya tingkat kerumitan atau tuntutan kognitif yang beda-beda. Ada tugas yang butuh kita fokus banget, mikir keras, ini yang biasanya kita sebut sebagai mental effort atau upaya mental. Yang menarik, kita ternyata bisa ngatur loh seberapa besar upaya yang mau kita keluarkan. Contoh gampangnya nih, pas mau beli mobil. Ada orang yang bakal riset gila-gilaan, bandingin spek, baca review, test drive sana-sini. Ini jelas butuh upaya mental tinggi. Tapi ada juga yang tipenya, ya udah datang aja ke dealer, lihat-lihat, cocok, langsung bungkus. Upaya mentalnya jauh lebih rendah kan? Betul sekali. Dan fakta menariknya adalah kita itu nggak selalu milih strategi yang paling ribet atau intensif, meskipun mungkin cara itu yang bakal ngasih hasil paling optimal. Kenapa begitu? Ini nunjukin kalau ada harga atau biaya subjektif yang harus kita bayar untuk setiap upaya kognitif yang kita keluarkan. Sepertinya otak kita itu punya kecenderungan alami untuk mengeluarkan upaya secukupnya aja, asal target atau standar minimalnya tercapai. Ini sebenarnya konsep lama yang dikenal sebagai hukum upaya mental minimum atau law of least mental effort. Udah diomongin dari dulu, contohnya oleh Clark Hall di tahun 1943. Intinya, kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Gitu. Wah, jadi ada semacam ongkos ya buat mikir keras itu? Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Berarti ada buktinya dong kalau otak kita memang menghitung ongkos ini. Tentu saja, banyak penelitian yang mendukung gagasan ini. Misalnya, ada studi menarik yang melihat respons tubuh kita kayak detak jantung gitu. Ternyata, detak jantung kita itu baru akan meningkat sebelum mulai mengerjakan tugas kalau kita mengantisipasi tugas itu bakal sulit. Kalau kita pikir tugasnya gampang, ya respons tubuh kita biasa aja. Ini ditunjukkan misalnya oleh studi Contrada dan rekan-rekannya tahun 1984. Hal serupa juga terjadi pada kontrol kognitif kita, kemampuan kita untuk fokus dan mengabaikan gangguan. Kontrol ini tampaknya baru benar-benar dinyalakan atau ditingkatkan ketika tugasnya memang jadi lebih menuntut. Kalau tugasnya mudah, ya kita nggak perlu ngotot banget. Ini sejalan dengan temuan Grattan dan kawan-kawan di tahun 1992. Bahkan, hal-hal kecil di sekitar kita juga bisa mempengaruhi seberapa besar toleransi kita terhadap upaya mental. Contohnya penelitian Heyman dan Ariely tahun 2004 nunjukin kalau orang jadi kurang berusaha kalau imbalan ekstrinsik, kayak uang kecil gitu, malah menghilangkan kesenangan intrinsik dari tugas itu sendiri, atau studi lain oleh Wright dan rekan tahun 2003 yang menunjukkan upaya fisik kita menurun kalau kita merasa lelah dan berpikir kemungkinan berhasilnya kecil. Jadi otak kita itu kayaknya terus-menerus nimbang-nimbang, worth it nggak ya usaha segini? Oke, jadi jelas ya kalau otak kita itu peka banget sama seberapa berat sebuah tugas, bahkan sebelum kita mulai mengerjakannya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya otak tahu kapan harus naikin level usaha atau kapan bisa santai aja? Pasti ada sistem deteksinya kan? Tepat sekali. Disinilah kita masuk ke teori pemantauan konflik atau konflik monitoring teori yang diajukan oleh Botvinnik dan rekan-rekannya pada tahun 2001. Teori ini menyoroti peran penting satu area spesifik di otak kita, namanya cortex cingulata anterior atau biar gampang kita sebut ACC ya, anterior cingulate cortex. Lokasinya ada di bagian tengah depan otak di lobus frontal. ACC, kedengarannya penting nih. Fungsinya apa persisnya si ACC ini?
Anggap saja ACC ini kayak sistem alarm atau monitor internal di otak kita. Tugas utamanya adalah mendeteksi adanya konflik atau kesulitan dalam pemrosesan informasi. Aktivitas di ACC ini bakal meningkat tajam ketika kita dihadapkan pada situasi yang butuh kita menahan respons otomatis dan memilih respons yang lebih tepat tapi lebih sulit. Contoh klasiknya itu di tugas TRUP. Anda pernah coba kan? Yang ada tulisan nama warna tapi warna tintanya beda. Misalnya kata biru ditulis pakai tinta merah. Nah, kita diminta nyebutin warna tintanya, merah, bukan baca tulisannya, biru. Kecenderungan otomatis kita kan baca tulisan, jadi butuh upaya ekstra untuk nahan itu dan fokus ke warna tinta. Di saat itulah ACC kita menyala. Ah, iya ya. Yang itu. Sering lihat di tes-tes psikologi atau game asah otak ya. Memang lumayan bikin pusing itu. Jadi ACC ini aktif pas ada bentrokan gitu ya di kepala kita? Betul. Atau contoh lain di tugas flanker, di mana Anda harus fokus pada stimulus di tengah, misalnya arah panah, dan mengabaikan stimulus di kanan kirinya yang bisa jadi beda arah dan mengganggu. Nah, beberapa studi pencitraan otak awal seperti oleh Pardo dan rekan-rekannya tahun 90-an atau Botvinnik et al. Tahun 99 memang menunjukkan peningkatan aktivitas ACC di tugas-tugas semacam ini. Yang menarik lagi, ternyata nggak harus ada konflik respons sejelas itu. Cukup dengan adanya tekanan waktu saja, misalnya harus ngerjain sesuatu dengan cepat, itu sudah cukup untuk bikin ACC lebih aktif. Ini kayak dilaporkan oleh Muller dan rekan-rekannya tahun 2005. Jadi intinya, ACC ini sensitif terhadap segala situasi yang menuntut kontrol kognitif lebih tinggi. Oke. ADHD ini kayak detektor kesulitan atau detektor butuh usaha lebih. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau ACC udah nyala, terus apa? Apa dia cuma ngasih tahu aja, ini susah loh, terus selesai? Atau ada tindakan lanjutannya? Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata ACC nggak cuma jadi penonton, dia itu pemicu aksi. Ketika ACC mendeteksi adanya konflik atau tuntutan yang meningkat, dia akan mengirim sinyal untuk melakukan penyesuaian kontrol. Jadi, ada mekanisme adaptif di sini. Studi fMRI yang sangat berpengaruh oleh Kearns dan rekan-rekannya pada tahun 2004 nunjukin ini dengan sangat jelas. Studi fMRI itu yang pakai mesin MRI buat lihat bagian otak mana yang aktif kan ya? Gimana cara mereka nunjukin kalau ACC itu memicu aksi? Iya, betul. Jadi di studi Kearns itu, peserta melakukan tugas TRUP di dalam mesin fMRI. Ada percobaan yang gampang, kata dan warna tinta cocok, misal merah ditulis tinta merah, dan ada yang susah, kata dan warna tinta nggak cocok, kayak contoh kita tadi. Nah, mereka lihat apa yang terjadi kalau ada dua percobaan susah muncul berurutan. Hasilnya, respon peserta di percobaan susah kedua cenderung lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan kalau percobaan susah itu didahului percobaan gampang. Ini menunjukkan ada semacam penyesuaian atau persiapan yang terjadi setelah mengalami kesulitan di percobaan pertama. Tunggu. Jadi maksudnya kalau otak udah kerja keras di tugas pertama yang susah, dia malah jadi lebih siap dan cepat di tugas susah berikutnya. Agak aneh ya, bukannya malah jadi capek. Justru itu. Ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian kontrol yang aktif. Dan yang lebih penting lagi, studi Kearns ini menemukan bahwa tingkat aktivitas ACC di percobaan susah yang pertama itu bisa memprediksi seberapa besar peningkatan kinerja, jadi lebih cepat, lebih akurat, di percobaan susah yang kedua. Semakin tinggi aktivitas ACC di percobaan pertama, semakin besar penyesuaian positif di percobaan berikutnya. Seolah-olah ACC bilang, oke, ini susah. Siap-siap untuk yang berikutnya, tingkatkan kontrol. Wah, keren. Jadi ACC ini kayak pelatih internal gitu ya? Yang disebut korteks prefrontal dorsolateral atau DLPFC. Studi Kearns juga menunjukkan DLPFC ini lebih aktif di percobaan kedua ketika terjadi penyesuaian besar. Dan aktivitasnya ini berhubungan dengan aktivitas ACC di percobaan sebelumnya. Jadi polanya jelas. ACC deteksi masalah, kasih sinyal ke DLPFC, DLPFC tingkatkan kontrol tugas. Pola serupa juga ditemukan Kearns di studi lain tahun 2006 pakai tugas yang berbeda. Jadi ini temuan yang cukup kokoh. Oke. Ini menjelaskan gimana otak kita bereaksi dan beradaptasi sama kesulitan yang sedang terjadi. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi dong. Gimana soal antisipasi? Bagaimana ongkos atau biaya dari upaya mental ini mempengaruhi pilihan kita sebelum kita mulai ngerjain sesuatu? Kenapa kita cenderung menghindar dari tugas yang kita perkirakan bakal susah?
Nah, disinilah konsep biaya subjektif dari upaya mental itu jadi kunci. Seperti yang sudah kita bahas sedikit tadi ya. Ada bukti kuat kalau kita memang cenderung menghindari situasi yang menuntut secara kognitif. Kalau ada dua pilihan tugas dengan imbalan misalnya hadiah atau hasil akhir yang sama persis, kita hampir pasti akan memilih tugas yang terasa lebih ringan atau butuh upaya lebih sedikit. Ini jelas menunjukkan adanya biaya yang kita persepsikan dari kerja keras mental itu sendiri. Ini kembali lagi ke kerangka biaya manfaat yang mendasari hukum upaya mental minimum tadi. Otak kita secara nggak sadar selalu melakukan kalkulasi. Seberapa besar usahanya, sebanding nggak sama hasilnya? Oke, secara perilaku jelas kita sering begitu. Tapi apakah biaya ini benar-benar ada wujudnya di aktivitas otak? Bisa diukur gitu? Pendiskontoan upaya, maksudnya gimana tuh? Kayak dapat diskon kalau usaha keras? Atau malah sebaliknya? Haha, hampir. Jadi begini logikanya. Di studi itu, peserta diminta melakukan tugas menilai angka di dalam scanner fMRI. Tugasnya ada dua jenis. Yang tuntutannya rendah, misalnya menilai terus-menerus apakah angka itu ganjil atau genap. Dan yang tuntutannya tinggi, misalnya harus gonta-ganti aturan antara menilai ganjil genap dan menilai lebih besar kecil dari 5. Kita tahu kalau gonta-ganti tugas begini pasti lebih lambat dan butuh usaha lebih kan? Nah, setelah selesai satu blok tugas, entah yang mudah atau yang susah, peserta dikasih lihat sinyal hadiah. Kadang mereka dapat $1, kadang dapat $0. Fokus utama kami adalah melihat respons di area otak yang dikenal sebagai pusat hadiah atau reward center. Namanya nucleus accumbens. Bagian ini biasanya aktif kalau kita merasa senang, dapat imbalan, atau mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Oke, jadi nukleus accumbens ini bagian senang-senang di otak ya? Terus apa hubungannya sama tugas susah tadi? Dapat $1 dibandingkan $0, itu jelas. Tapi, ada tapinya. Ternyata, respons nukleus accumbens terhadap sinyal hadiah $1 itu jadi lebih lemah kalau hadiah itu muncul setelah peserta baru saja menyelesaikan blok tugas yang susah, yang gonta-ganti aturan itu. Dibandingkan kalau hadiah itu muncul setelah blok tugas yang mudah, yang aturannya sama terus. Wah, serius? Jadi kayak nilai uang $1 itu jadi berkurang di mata otak kalau kita baru aja kerja keras? Kayak ada pajak capek yang dipotong dari nilai hadiahnya gitu ya? Analogi yang bagus sekali. Tepat seperti itu. Seolah-olah otak secara otomatis mengurangi nilai hadiah itu berdasarkan biaya upaya yang baru saja dikeluarkan. Nukleus accumbens ini tampaknya nggak cuma mencatat nilai hadiahnya saja, tapi nilai bersih setelah dikurangi ongkos usahanya. Jadi tuntutan kognitif yang tinggi itu memberikan kontribusi negatif pada persepsi nilai imbalan. Ini bukti neurobiologis yang kuat untuk biaya dari upaya mental. Ini benar-benar menjelaskan banyak hal ya, terutama buat Anda pendengar kami yang mungkin sering ngerasa males mulai kerjaan berat. Jadi kalau kita simpulkan nih, gimana hubungan antara sinyal ACC yang mendeteksi kesulitan saat ini dengan kecenderungan kita buat menghindar dari usaha di masa depan? McGuire dan Botvinnik dalam bab yang kita bahas ini mengajukan gagasan bahwa sinyal dari ACC tadi punya dua fungsi adaptif yang penting. Fungsi pertama, seperti yang ditunjukkan studi Kearns, adalah memicu penyesuaian reaktif jangka pendek. Artinya, begitu deteksi ada kesulitan sekarang, ACC langsung kasih sinyal untuk tingkatkan usaha saat itu juga, biar performa membaik. Fungsi kedua, sinyal yang sama dari ACC ini juga yang mendasari biaya subjektif dari upaya mental. Sinyal inilah yang dicatat oleh sistem evaluasi di otak kita, termasuk yang melibatkan nukleus accumbens tadi, sebagai sesuatu yang nggak enak atau mahal. Nah, pengalaman biaya ini kemudian memfasilitasi penghindaran proaktif. Artinya, otak kita belajar untuk mengenali situasi-situasi yang kemungkinan besar akan memicu sinyal ACC ini lagi di masa depan dan kemudian cenderung menghindarinya kalau memungkinkan. Ini menjelaskan kenapa kita pilih tugas gampang kalau hadiahnya sama. Jadi, pengalaman merasa sulit itu sendiri yang direkam otak sebagai ongkos ya? Betul, dan ini juga bisa menjelaskan fenomena sebaliknya. Kenapa kadang kita bisa ngerjain tugas yang sebenarnya rumit dan butuh kontrol kognitif tinggi, tapi rasanya kok ringan-ringan aja, atau effortless. Menurut kerangka ini, itu terjadi kalau tingkat kontrol kognitif kita saat itu sudah pas, atau bahkan lebih dari cukup untuk menghadapi tuntutan tugas.
Kalau kontrol kita udah memadai, ACC nggak perlu teriak-teriak kasih sinyal konflik. Nah, kalau sinyal konflik ACC lemah, maka biaya motivasional yang kita rasakan juga rendah. Kita nggak merasa ada dorongan kuat untuk menghindar dari tugas itu. Masuk akal banget. Jadi, kesimpulan utama dari penjelajahan kita di bab 4 ini, otak kita itu canggih banget ya. Nggak cuma bereaksi sama kesulitan yang ada di depan mata, tapi juga mengantisipasi dan menghitung perkiraan beban kognitif di masa depan. Ada ongkos subjektif yang kita bayar untuk setiap upaya mental, dan ongkos ini nyata, bahkan bisa diukur dari aktivitas di pusat hadiah otak kita lewat fenomena effort discounting tadi. Area kunci kayak ACC ini punya peran ganda. Dia jadi alarm yang memicu kita untuk berusaha lebih keras saat diperlukan, tapi sekaligus jadi guru yang ngajarin kita untuk lebih memilih jalan yang mudah di kemudian hari karena adanya ongkos ini. Dan memahami mekanisme ini menurut saya sangat relevan buat kita semua. Ini ngasih penjelasan ilmiah kenapa kadang kita begitu sulit memulai tugas yang terasa berat. Ini juga nunjukin kenapa strategi praktis kayak memecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih manageable itu efektif. Atau sekedar mencoba mengelola ekspektasi kita sendiri tentang seberapa sulit suatu tugas, itu bisa banget membantu motivasi. Karena dengan begitu kita bisa mengakali persepsi biaya di otak kita. Jadi kalau lain kali Anda ngerasa nunda-nunda kerjaan berat, ingatlah, ini bukan cuma soal Anda males. Ada pertarungan biaya manfaat yang rumit yang lagi terjadi di dalam kepala Anda. Berdasarkan mekanisme neurobiologis yang sudah terpasang di sana. Penjelasan yang menarik banget. Bab ini kan banyak fokus ke biaya dari tuntutan kognitif ya, tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan penutup nih buat kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana dengan potensi imbalan dari menghadapi tantangan kognitif itu sendiri? Bukan cuma hasil akhirnya loh ya, tapi kepuasan dari proses berusaha kerasnya itu sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa puas justru karena berhasil menyelesaikan sesuatu yang susah? Mungkinkah ada nilai intrinsik dalam pengerahan upaya itu sendiri yang kadang-kadang bisa bikin kita mengabaikan hitung-hitungan biaya yang tadi kita bahas? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan tuntas kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang cara kerja otak kita sendiri. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.